Sebuah bus pariwisata berwarna putih melaju secara ugal-ugalan dan menabrak kendaraan di kawasan industri MM 2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi pada Senin 14 April sore dan sempat terekam dalam video amatir warga yang menunjukkan aksi berbahaya bus tersebut di jalan. Aksi nekat pengemudi membuat sejumlah pengendara lain menjadi korban tabrakan dan mencoba mengejar bus yang terus melaju kencang. Laju bus akhirnya terhenti setelah menabrak kendaraan lain di jalan akses tol MM 2100. Polisi mengungkap bahwa bus tersebut merupakan hasil pencurian dari pool bus PO Sinar Jaya dan dikendarai oleh seorang pekerja cuci mobil perusahaan. Pelaku berinisial D 20 tahun nekat mencuri bus dari garasi perusahaan di Jalan Inspeksi Kalimalang Sukadanau, Cikarang Barat. Karena belum mahir mengemudi, pelaku tidak mampu mengendalikan kendaraan besar tersebut sehingga menabrak beberapa kendaraan di jalan. Saat menyadari aksinya diketahui, pelaku panik dan mencoba kabur dengan mengemudi secara ugal-ugalan hingga menyebabkan kejar-kejaran dengan pengendara lain. Kronologi sebenarnya. Ya, itu bisa kami jelaskan adanya kejadian tabrakan beruntun ya, yang di situ melibatkan suatu buah bus, kemudian menabrak mobil sedan, kemudian truk trailer, motor dan satu buah truk box juga. Ya. Jadi kronologisnya di siang hari si sopir ini atau pelaku yang inisial D ini dia punya inisiatif sendiri mengemudikan bus dari poolnya PO Sinar Jaya, di mana sebenarnya saudara D ini bukan sopir di situ, dia di situ itu diperbantukan untuk menyuci bus-bus yang ada di sana. Sudah berjalan beberapa lama, kemudian dia berinisiatif sendiri untuk menjalankan bis tersebut. Kemudian dia menjalankan bis dan dia juga tidak punya kualifikasi atau kemampuan mengendarai bis. Kemudian 200 meter dari pool bis tersebut dia menabrak mobil sedan dan seterusnya karena dia dalam kondisi panik, mungkin dia panik. Kemudian dia tetap melaju sehingga menabrak motor, kemudian menabrak trailer, dan menabrak truk box. Ya. Hingga di satu belokan dia tidak bisa bermanuver, kemudian dia turun dan melarikan diri. Ketika dalam pelariannya berhasil diamankan oleh Satuan Pengamanan Area MM21, di mana di situ juga ada anggota kepolisian yang melakukan pengamanan di situ. Akhirnya saudara D ini berhasil diamankan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan baik dari Satlantas Polres Metro Bekasi dan Satreskrim Polres Metro Bekasi mendalami, dan saat ini pelaku sendiri sudah diamankan dan selanjutnya kami proses untuk pidana pencuriannya maupun nanti untuk laka lantasnya juga diproses. Nah, dalam kasus pencuriannya ini kami terapkan pasal 363 KUHP karena memang dia ini mengendarai bis tersebut tanpa seizin pemilik ya. Jadi dia menjalankan, kemudian sampai akhirnya dia melarikan bis ini, namun kemudian terjadi laka beruntun sehingga akhirnya mengakibatkan beberapa kerugian material walaupun tidak ada kerugian jiwa maupun luka. Ya. Ada indikasi narkoba nggak? Untuk saat ini masih kita lakukan pemeriksaan, termasuk pemeriksaan kesehatan juga, dan masih kita dalami. Ya. Yang jelas dalam pemeriksaan BAP jawaban dari
pelaku cukup mengalir ya, sehingga kita bisa sudah meyakini, dan dengan alat bukti yang ada kita akan tahan pelaku juga dengan mempersangkakan pasal pencurian bis tersebut. Dan emang motivasinya untuk mencuri bis tersebut atau ada motivasi lain pelakunya? Motivasinya untuk mencuri bis tersebut, entah itu nanti rencananya akan dibawa kemana dan sebagainya, itu masih kita dalam. Karena pelaku sendiri juga masih dalam kondisi shock juga ya setelah mengalami tabrakan bom tersebut. Berarti kalau untuk lakanya ditangani lantas kan? Ya, ditangani Satlantas. Dan barang bukti apa aja kan yang diamankan dari? 1 unit bis, terus kemudian ada beberapa saksi yang kita periksa juga. Itu status tersangka itu di perusahaan itu apa sih? OB atau apa sih? Semacam OB ya, dia biasa disuruh bersih-bersih saja di sana. Dan memang tidak pernah disuruh atau diperintahkan untuk mengawaki bis. Mengalami dampak 4, 1 sedan, 1 sepeda motor, 1 truk trailer, dan 1 truk box. Untuk korban tidak ada. Meski sejumlah kendaraan mengalami kerusakan akibat tabrakan, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pelaku kini diamankan oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun.